Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Bedah Ilmu. Kita masih tetap membahas bedah buku Api Sejarah. Kali ini kita memasuki episode ke-7 di dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Di mana kemarin untuk Skabur Sirih sudah kita khatamkan, alhamdulillah. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang tidak kalah penting, walaupun pembahasan ini masih pembahasan pendahuluan, yaitu pembahasan reinterpretasi deislamisasi sejarah Indonesia. Dan saat ini kita masuk ke dalam pembahasan reinterpretasi deislamisasi sejarah Indonesia yang pertama. Baik, di dalam buku Api Sejarah ini, untuk pembahasan reinterpretasi deislamisasi sejarah Indonesia diawali dengan satu ayat Al-Quran yang tertuang di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Surah Al-Hasyr yang berarti pengusiran, di mana ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Yang dimaksud hari esok di sini adalah perhatikanlah apa yang saat ini kalian lakukan di dunia untuk akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian semua kerjakan. Di sini reinterpretasi deislamisasi sejarah Indonesia disampaikan oleh Badan Kerjasama Pondok Pesantren Seluruh Jawa Barat, disingkat BKSPP, yang diwakili oleh Profesor Dr. Kiai Haji Salimuddin Ali Rohman MA. Jadi pembahasan ini adalah kita membedah apa yang Profesor Dr. Kiai Haji Salimuddin Ali Rohman MA sampaikan di dalam buku Api Sejarah sebagai prakata beliau, sebagai ungkapan beliau atas pentingnya buku ini ditulis oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Mengapa beliau memberikan prakata ini? Untuk menekankan para pembaca bahwasanya buku ini penting untuk dibaca karena suatu alasan tertentu. Salah satu alasannya adalah karena sejarah yang saat ini kita kenal sudah mengalami deislamisasi atau degradasi makna, pengubahan makna, dan lain sebagainya oleh para orientalis dan juga penjajahan Belanda serta Jepang. Maka dari itu, sebagaimana yang kemarin disampaikan di dalam Skabur Sirih yang kita bahas terakhir, Ahmad Mansur Suryanegara, beliau menuliskan kembali sejarah yang dituliskan oleh Raden Kiai Haji Abdullah bin Nuh, yang dimana tulisan-tulisan beliau, Raden Kiai Haji Abdullah bin Nuh ini, sangat mendalam sekali untuk melihat bagaimana perkembangan Islam, khususnya perkembangan Islam di Jawa Barat sampai Kesultanan Banten. Dan beliau juga sebagai pelaku sejarah, sehingga Ahmad Mansur Suryanegara merasa penting untuk kembali menuliskan buku Raden Kiai Haji Abdullah bin Nuh, serta bukti-bukti yang disampaikan oleh beliau, Raden Kiai Haji Abdullah bin Nuh, dan tulisan-tulisan beliau kembali dituliskan dan diperluas waktunya dengan sejarah-sejarah yang kemudian itu sampai kepada zaman setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu mungkin ada satu pertanyaan, mengapa Profesor Dr. Kiai Haji Salimuddin Ali Rohman MA ini mengutip surah Al-Hasyr ayat 18 di awal-awalnya? Padahal surah ini adalah surah yang
para ulama menyatakan kita saat ini harus memperhatikan apa yang kita lakukan untuk esok. Tapi kenapa surah ini dikutip untuk buku yang berlatar belakang sejarah? Jawabannya adalah sebagaimana kita menyetir kendaraan. Tatkala kita mau melaju dengan menyalip kendaraan yang lain, atau kita mau berbelok kanan dan berbelok kiri di dalam kita mengemudikan kendaraan yang sedang melaju, maka kita disarankan untuk melihat spion. Kaca spion ini sangat penting untuk melihat pergerakan kendaraan lain yang ada di belakang, agar kita tidak tertabrak oleh kendaraan lain, agar kita tidak melakukan kesalahan kendali. Begitu juga tatkala kita lakukan kehidupan yang akan datang, artinya saat ini kita akan melaju dengan tujuan akhirat. Tatkala kita melaju, ingin mengadakan akselerasi kehidupan, ingin mengadakan akselerasi amal soleh, ingin mengadakan akselerasi bagaimana kita agar mampu untuk meraih pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus menengok ke belakang. Apa yang telah para ulama lakukan, apa yang telah para ulama dan santri nyatakan, baik di dalam sikap, di dalam perbuatan, maupun di dalam perjuangan mereka. Kita juga melihat pergerakan-pergerakan yang pernah terjadi, sejarah-sejarah yang pernah terbentuk, sejarah yang pernah kita alami, yang dialami oleh nenek moyang pada zaman dahulu, agar kita juga memahami bagaimana sejarah itu akan berulang, walaupun berbeda situasi, kondisi, berbeda teknologi dan waktunya. Namun, sejarah pasti akan berulang, karena sunatullah tidak akan pernah berubah. Sunatullah pasti ditetapkan oleh Allah dari dahulu hingga kini, dan dari situlah sejarah diyakini berulang dengan kadar dan kapasitas yang berbeda. Maka dari itu di dalam Al-Quran banyak menyatakan sejarah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Banyak sekali sejarah Fir'aun, manusia yang memiliki kedudukan, yang memiliki pangkat jabatan dan kekuatan, tentara yang banyak. Hingga Fir'aun juga memiliki para pengawal, para pasukan, tukang sihir, bahkan memiliki para ulama di kalangan Bani Israel, yang kemudian ulama itu beralih dari ulama yang taat menjadi ulama syuh, ulama yang mendekatkan diri kepada dunia, yaitu Bal'am. Juga memiliki politikus yang sangat hebat dan kuat, yang bernama Haman, dan memiliki konglomerat yang mendukung pergerakan Fir'aun, yaitu Qarun. Disinilah sejarah itu akan berulang. Maka dari itu Allah abadikan manusia terkejam, terkuat, dan yang tidak pernah sakit, yang memiliki banyak sekali pasukan, hingga negara Mesir menjadi kuat beratus-ratus tahun lamanya, kemudian jatuh oleh kesombongannya sendiri. Sunatullah ini ternyata berulang. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyitir tentang sejarah, baik sejarah Fir'aun maupun sejarah-sejarah yang lain, yang itu menjadi pelajaran bagi kita untuk menapaki akhirat, yang dimana akhirat ini perlu untuk perjuangan, sehingga kita tidak salah di dalam berjuang. Di dalam sejarah kita, karya sejarah Islam di Indonesia, yang seharusnya makna Islam adalah sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang seharusnya Islam juga sesuai dengan dakwah para sahabat, yang seharusnya Islam sesuai dengan ketetapan para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga Ibnu Umar radhiyallahu an. Kemudian Islam seharusnya sesuai dengan perjuangan para waliullah dan juga perjuangan para ulama dan santri. Islam yang seharusnya dakwah dan analisisnya sesuai dengan para ilmuwan Islam, sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan lain sebagainya. Dan yang seharusnya sesuai dengan fakta dakwah dan penyebaran agama oleh para wirausahawan muslim, termasuk juga para wali songo, di mana para wali songo juga berasal dari Timur Tengah,
yang mana beliau juga memahami tentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Seharusnya demikianlah idealnya. Namun ternyata apa yang dituliskan oleh para orientalis, bahkan apa yang dipahami oleh masyarakat awam, yang kemudian akhirnya beredar desas-desus, bukan lagi catatan-catatan sejarah, melainkan legenda-legenda, cerita-cerita, kisah-kisah yang susah untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya, namun sudah diklaim bahwasanya itu adalah kebenaran, bahwa karya sejarah Islam di Indonesia justru banyak yang bertentangan dengan akal sehat, bahkan terkesan bersifat mistis. Khususnya, hal ini ditujukan oleh para wali songo, di mana para wali songo dituliskan sejarah-sejarah mereka yang seharusnya sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta para ulama, dituliskan, bahkan itu sudah diklaim menjadi suatu kebenaran, sesuatu yang terkesan bahwasanya para ulama wali songo menyebarkan agama Islam dengan kekuatan-kekuatan mistis. Sebagaimana salah seorang sunan, yaitu Sunan Kalijogo, digambarkan direinterpretasikan menjaga sungai hingga tubuh beliau ditumbuhi lumut ilalang. Beliau berpuasa sampai Sunan Bonang kembali di tempat Sunan Kalijogo menjaga sungai tersebut. Padahal di dalam Islam tidak ada ajaran puasa dan bertapa selama berpuluh-puluh tahun, sehingga tubuhnya tidak terawat dan ditumbuhi banyak ilalang. Ini adalah sesuatu yang menyalahi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Begitu juga para sunan yang lain. Adapun mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdasarkan keterangan dari langit, keterangan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya dipakai apabila memang itu diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun karomah para sahabat dan karomah para wali adalah sesuatu hal yang itu dilakukan adalah hanya untuk tatkala terdesak, dan pada saat itu memang hanya dilakukan dengan, sekali lagi, hanya dilakukan dengan petunjuk. Dan pada saat itu sebagaimana Abu A'la Al-Hadrami, pada saat itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau tidak mengira bisa berjalan di atas air. Dan tatkala Abu A'la Al-Hadrami dengan para pasukannya berjalan di atas air hanya satu kali saja, itu saja mereka melaksanakan sesuatu karomah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula ulama yang pada saat itu dengan sholatnya yang sangat khusyuk sehingga harimau pun tertunduk dan tidak memakan para ulama tersebut. Dan ini adalah karomah para wali. Namun apa yang disampaikan oleh Kak Wali Songo yang bisa merubah pohon kelapa menjadi emas, dan ini adalah sesuatu karomah yang dimana karomah ini belum tercatat dan karomah ini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Padahal di sini ada banyak dakwah para wali yang bersifat realistis, sebagaimana para ulama lainnya yang menekankan tauhid, yang menekankan akidah sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa kita menafikan bahwasanya mereka memiliki karomah. Namun kita juga harus mengetahui bahwa mereka adalah manusia pendakwah yang berjiwa mulia, dan mereka juga memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga mereka adalah para wali yang dihormati ilmunya, namun tidak dihulukan atau ditinggikan lebih daripada yang lain, lebih daripada Rasulullah SAW. Disinilah sesuatu hal yang terjadi, sehingga di sini menurut Kiai Haji Ali Rahman menyatakan adanya upaya deislamisasi sejarah Islam Indonesia. Sehingga para wali yang seharusnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan keterangan Rasulullah dan para sahabat seakan dituliskan terkesan bersifat mistis. Berpuasa bertahun-tahun, kemudian melaksanakan puasa-puasa yang tidak diajarkan di dalam Islam. Bahkan banyak dari kaum muslimin menyatakan ada puasa selain puasa Ramadan dan puasa sunnah yang diajarkan Rasulullah, yaitu puasa mutih, puasa suruk, dan puasa ngebleng. Padahal di sini Islam tidak mengajarkan demikian, dan para wali tidak mengajarkan demikian. Tapi karena ada deislamisasi sejarah Islam di Indonesia, maka di sini terkesan ada sesuatu hal
yang dimana para wali itu menambahkan ajaran Rasulullah SAW karena kewaliannya. Di sini deislamisasi secara Islam di Indonesia sangat nampak sekali. Yang pertama, adanya peniadaan catatan sejarah. Ada banyak catatan-catatan sejarah yang tidak dituliskan di dalam sejarah masuknya Islam di Indonesia, di dalam sejarah bangsa kita. Kalaupun itu dicatatkan, ada juga peniadaan makna pencatatan sejarah tersebut. Sejarah hanya dituliskan berdasarkan peristiwa dan tahun, tanpa menyebutkan apa makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian, apabila ditulis makna yang terkandung di dalamnya, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan makna catatan sejarah. Dan apa itu yang disampaikan di dalam ketiga tulisan di sini akan disampaikan oleh pemrakarta, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ali Rahman, MA, di dalam reinterpretasi beliau di buku Abis Sejarah ini, yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Apabila karya sejarah Islam di Indonesia sudah diubah-ubah, baik dihilangkan catatan sejarahnya, ditiadakan makna pada catatan sejarah tersebut, dan juga disimpangkan maknanya, walaupun ditulis catatan sejarahnya dan juga maknanya, maka disinilah kita ibarat spion, itu sudah tidak sesuai dengan fungsinya. Maka dari itu, ancaman kerapuhan karya sejarah Indonesia dan ancaman pengetahuan generasi mendatang tentang sejarah yang benar itu menjadi pudar. Dan ini bisa menyebabkan kesalahan-kesalahan langkah generasi muda untuk berjuang. Baik kesalahan yang berorientasi ke kanan, yaitu tidak ingin bersatu di dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia, dan ingin bersatu bergerak sendiri-sendiri sesuai dengan kelompok dan golongannya. Maupun ke kiri, yaitu yang ingin meniadakan Islam di Indonesia dan ingin merubah Pancasila. Kemudian Profesor Dr. Kiai Haji Ali Rahman menyatakan bahwa deislamisasi waktu masuknya Islam ke Nusantara ini nampak sekali. Nampak sekali apa yang kita ketahui tentang waktu masuknya Islam ke Nusantara. Raden Kiai Haji Abdullah bin Nuh, di mana beliau merupakan pakar sejarah dan pelaku sejarah yang juga memiliki bukti-bukti tentang bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia. Beliau menuliskan, Islam masuk ke ranah Nusantara, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Namun, kaum orientalis, yaitu dari pihak Belanda, menyatakan bahwasanya Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Sayangnya, sejarah bangsa kita terkadung sudah meyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara adalah abad ke-13 Masehi, bukan abad ke-7 Masehi. Deislami proses masuknya Islam ke Nusantara juga disampaikan di dalam reinterpretasi deislamisasi sejarah Indonesia, bahwa Islam masuk ke Nusantara oleh para kaum orientalis. Dituliskan bahwasanya Islam mendatangkan perpecahan, sehingga Islam mencapik-capik wilayah-wilayah Nusantara yang tadinya bersatu menjadi banyak kekuasaan dan banyak kesultanan. Mulai dari Kesultanan Aceh, Kesultanan Riau, Kesultanan Banten, Kesultanan Demak, Mataram, Kesultanan yang ada di Kalimantan, Kesultanan Sulu, Kesultanan Ambon, Ternate, Tidore, dan sebagainya.
Di sini seakan-akan kaum orientalis menyalahkan Islam sebagai tiang keladi banyaknya perpecahan, banyaknya kekuasaan dan wilayah kekuasaan yang saling berebut antar satu dengan yang lainnya. Kaum imperialisme di sini menyatakan bahwasanya dengan banyaknya kesultanan Islam, mereka masing-masing mengklaim wilayahnya menjadi suatu wilayah kesultanan, sehingga disinilah imperialisme merasa kesusahan dan imperialisme mendapatkan hambatan dan kesulitan dalam menguasai Nusantara. Karena banyaknya kerajaan Islam, banyaknya kesultanan Islam yang mengklaim wilayahnya, sehingga imperialisme dihadang di berbagai wilayah di Nusantara. Ini merupakan suatu pernyataan dari kaum orientalis yang mengkambing hitamkan Islam di Nusantara. Kemudian disampaikan juga bahwa deislamisasi proses masuknya Islam ke Nusantara oleh para kaum orientalis selalu memuja-muji kerajaan Hindu dan Buddha sebelum Islam masuk. Dikatakan oleh para kaum orientalis bahwasanya kerajaan Hindu dan Buddha walaupun tidak banyak di Nusantara ini, sedikit jumlahnya di Nusantara ini, dan luas wilayahnya juga sangat sedikit. Bahkan Majapahit yang digadang-gadang telah mempersatukan Nusantara pun masih susah dibuktikan bahwa Majapahit memang sudah menaklukkan Nusantara dan lebih dari Nusantara hingga kekuasaannya mencapai Thailand. Kalau demikian halnya, maka mereka yang berada di Malaysia pasti akan menuliskan sejarah Majapahit pernah menguasai wilayahnya. Mereka yang ada di Thailand pasti ada sejarah Majapahit pernah menguasai wilayah tersebut dan ada jejak-jejaknya. Mereka yang berada di Aceh, mereka yang berada di Riau, mereka yang berada di Lampung, mereka yang berada di Nusa Tenggara Barat, mereka yang berada di Kalimantan, mereka yang berada di Sulawesi, mereka yang berada di Papua, atau di sekeliling wilayah Nusantara, pasti akan mengakui bahwasanya, atau paling tidak bahwasanya Majapahit memiliki bukti-bukti rekam jejak kekuasaan mereka di wilayah-wilayah itu. Tetapi sangat susah dibuktikan bahwa Majapahit memiliki rekam jejak kekuasaan di wilayah-wilayah itu, kecuali hanya sekedar kerjasama. Itu pun tidak seluruh wilayah mengakuinya. Dan tapi ini diklaim, Majapahit diklaim betul-betul Majapahit adalah ikon pemersatu Nusantara zaman keemasan, dengan sumpah palapanya, dengan sumpah yang legendaris Gajah Mada, mampu mempersatukan Nusantara. Dan ini dipaksakan, kita harus yakin, kita harus percaya, ditopang oleh kaum-kaum adat, ditopang oleh kaum-kaum kejawen, dan ditopang oleh kaum-kaum yang setuju oleh Majapahit yang menguasai seluruh wilayah Nusantara, dihembuskan. Keyakinan ini kita dipaksa untuk meyakini melalui suatu program-program kurikulum dan juga program pendidikan sejarah. Dan tatkala ikon-ikon zaman kerajaan Hindu-Buddha ini menjadi ikon kejayaan dan keemasan pada saat Republik Indonesia telah merdeka diproklamasikan, maka kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ini telah dicap sebagai suatu ikon zaman kejayaan dan keemasan, sehingga nama-namanya, nama-nama wayangnya atau kisah-kisah keagamaannya disematkan di dalam penamaan-penamaan pasukan, pasukan Pasopati, pasukan Cakrabirawa, dan yang lain sebagainya. Kemudian lembaga-lembaga pendidikan, kemudian lini-lini lembaga-lembaga yang lainnya. Mereka bangga menamakan dengan tokoh-tokoh, baik di dalam akidah-akidah kerajaan Hindu-Buddha maupun di dalam sejarah-sejarah Hindu-Buddha. Padahal sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, banyak dari penamaan pasukan, lembaga pendidikan, dan lini lainnya adalah menggunakan nama-nama Islami. Allahu a'lam bishawab. Kita masih masuk ke dalam pembahasan reinterpretasi deislamisasi sejarah Indonesia. Dan insya Allah kita akan
teruskan menyampaikan reinterpretasi ini, apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ali Rahman ini, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.